Cuan, cuan, we be getting money. Cuan. Oke, sebelum kita ke videonya, saya ingin share info bahwa grup STS akan open lagi STS diskusi dan rekomendasi bulan Maret 2025, teman-teman. Dan masih ada bonus di bulan Maret ini, yaitu perkiraan dividen saham di bursa. Ada dua, teman-teman. Yang satu tuh online, yang satu offline. Jadi kalau yang online tuh udah otomatis, teman-teman. Kita cek di sini, teman-teman ya. Nah, ini yang online, jadi langsung otomatis kalau harganya saham naik atau turun langsung diupdate sama sistemnya. Jadi ini tapi harus online, teman-teman ya. Dan yang kedua nih yang offline. Kalau yang offline bisa dibuka di komputer yang nggak pakai koneksi internet tentunya ya, tapi harus dirubah secara manual untuk harga sahamnya tentunya. Nah, ini adalah bonus, langsung download aja teman-teman di grup STS rekomendasi Maret, karena ini mulai bulan depan udah mulai bagi dividen ya, dari Maret sampai bulan September. Tabel ini akan kepake, teman-teman. Kita intip STS rekomendasi yang masih jalan saat ini, yaitu STS rekomendasi bulan Februari. Ini aktif sampai tanggal 28. Nah, ini di tanggal 14 ya, karena kita rekamnya tanggal 15. Ini tanggal 14 kita profit di SBMA. Telkom ini swing, kita profit. Terus ada Harta, Inco, Toba Cuan, Koko, Isi, ya INPC, MBMA. Nah, kemarin kita cuan 9 saham, teman-teman. Kita cek juga di tanggal 13 Februari, teman-teman. Di sini kita profit di saham AIMS, INPC, Mika, TBLA, terus ada Antam dan Telkom kita buy 2 kemarin di tanggal 13 tapi profitnya di tanggal 14. Terus ada Mutu cuan, Pani cuan, ya Cegas cuan, nih AIMS buy 2 ya. Terus Brand cuan dan kita cuan juga 10 saham di tanggal 13, teman-teman ya. Jadi bagi teman mau gabung STS rekomendasi bulan Maret, langsung cat saya aja, jangan sampai ketinggalan karena kalau tanggal 28 kita udah closing, teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke videonya. Assalamualaikum, dari Fajar Dali dan kali ini kita bahas tentang saham Brand. Nah, Brand ini masuk ke radar MSCI lagi untuk di bulan Mei. Karena MSCI kan terjadi di bulan ini, teman-teman ya. Nah, ini akan terjadi tiap 3 bulan toh. Berarti di bulan Mei nanti ada perombakan MSCI lagi. Nah, MSCI ini sangat berpengaruh ya untuk saham-saham yang modelan seperti ini, teman-teman. Biasanya kalau saham-saham yang keluar dari MSCI itu akan turun. Ya, kalau masih fundamentalnya masih bagus semacam kayak ERA. Nah, ERA Jaya itu kita lihat di sini, teman-teman ya. Kita ngomong ERA dulu ya. Nah, ERA Jaya itu keluar dari MSCI, teman-teman. Nah, apa namanya? Karena dia keluar dari MSCI makanya sahamnya rontok ya di sini, teman-teman, dilihat. Nah, tapi karena ERA ini fundamentalnya bagus, dia akan naik lagi. Kayak gitu, guys ya. Nah, berbeda dengan ERA ya. Kalau Brand, teman-teman, Brand itu fundamentalnya bagus, cuman mahal, nggak kayak ERA. Kalau ERA kan masih murah, teman-teman. Jadi kemungkinan besar nih napas dari Brand ya, napas saham Brand tuh dijaga di harga yang sekarang tuh cuman MSCI aja, teman-teman. Mau apa lagi, mau naik profit segede apapun, tetap aja valuasinya udah sangat mahal. Jadi udah nggak menarik lah bagi teman-teman mau invest. Beda sama ERA. Kalau ERA keluar dari MSCI nggak masalah ya kan, dividen masih gede, harga masih murah, jadi orang juga masuk lagi. Nah, kalau Brand beda. Kalau misalnya Brand nih nggak nggak masuk MSCI, terus dia mau ngapain? Ya kan? Di harga yang sekarang tuh mau ngapain? Kan nggak bisa ya. Mau diapa-apain juga mau ngapain nih ya? Kayak gitu, guys ya, udah mahal. Profitnya juga ya biasa-biasa aja seperti itu. Jadi ya salah satunya jalan untuk menaikkan harga saham Brand ya tentu aja faktor eksternal lain yaitu MSCI ini. Makanya sekarang di boomingin lagi, teman-teman ya. Brand ini masuk radar untuk MSCI bulan Mei. Ini khusus Brand ya, teman-teman ya. Kalau yang di bulan Februari itu yang beritanya dari bulan Desember ya, itu ada Brand, Cuan dan Petro ya. Makanya waktu di bulan sini ya, di November itu kan. Nah, ini kan Brand mau masuk radar MSCI di bulan Februari di sini, teman-teman. Nah, itu kan sahamnya naik toh. Lu lihat tuh. Nah, terus nggak jadi turun kayak gitu ya, kayak gitu, guys ya. Nah, ini juga sama, tapi ini khusus Brand ya. Cuan Petro nggak ikut, teman-teman. Kita lihat ya. Nah, di sini. Nah, di sini Brand ya. Nah, kita lihat, baca beritanya, teman-teman. Di sini. Nah, oke, nah nih ya, meskipun itu dalam pengumuman terbaru MSCI menyatakan akan menerima masukan dari pelaku pasar dan investor terkait dengan kelayakan investasi sekuritas ini. Ya, maksudnya Brand ya, hingga tanggal 31 Maret 2025. Kemudian MSCI juga akan mengumumkan keputusan mengenai perlakuannya dalam tinjauan indeks Mei 2025 paling lambat tanggal 11 April 2025. Jadi Brand ini istilahnya akan dimasukin lagi lah, diajuin lagi lah kayak gitu ya sama pihak dari ya mungkin dari pihak dari brandnya gitu ya.
diajuin lagi ke MSCI, direview lagi dong kayak gitu ya untuk brandnya kayak gitu. Nah, apakah ini akan masuk? Ya sebenarnya teman-teman jangan terpaku bahwa brand ini nanti akan masuk ke MSCI gitu ya. Oh, brandnya mau masuk ke MSCI bulan Mei, belum tentu teman-teman. Tapi teman-teman manfaatin momennya. Ya, kita baca yang lalu aja teman-teman ya. Ini brand saat mau masuk MSCI dia naik sahamnya. Nah, kita pantau momennya guys. November, Desember, Januari, Februari. Nah, ini dari Desember, Januari, Februari kayak gitu ya, 3 bulan. Nah, ini brand ini guys ya, ini harganya udah dijaga nih. Kenapa? Karena udah masuk review ya. Kalau MSCI itu kan dia itu nge-reviewnya dalam segala aspek ya, sekalian fundamental, kinerja perusahaan, free float, dan pergerakan harga sahamnya. Liquid nggak kayak gitu. Kalau misalnya brand ini drop kayak gini, nggak bakal masuk ke MSCI guys. Misal nih, tiba-tiba brand ini tiba-tiba dari 6.700 kok ARB drop sampai ke harga 2.000. Itu nggak bakal masuk MSCI guys. Pasti langsung ditolak sama MSCI, ya apaan nih, sama rontok dimasukin ke indeks gua kan gitu guys ya. Nah, jadi apa? Ya, apa namanya harus dilakukan oleh emitennya kalau dia memang maksa memasuk MSCI. Caranya adalah harganya dibuat stabil. Jadi istilahnya semenjak ada berita ini, teman-teman, semenjak berita ini muncul, berarti udah fix bahwa brand harganya akan dijaga. Itu aja teman-teman yang perlu teman-teman keep ya. Karena kalau nggak dijaga harga sampai turun, berarti dia akan batal lagi masuk MSCI di bulan Mei. Karena nggak mungkin MSCI masukin saham yang drop kayak gitu. Nah, berarti kita udah tahu nih ya, bahwa brand ini akan dijaga harganya, teman-teman. Ya, bahwa brandnya akan dijaga harganya. Jadi kita, udah tahu. Jadi kita akan enak trading di brand, gitu ya. Sampai nanti di bulan Mei, kayak gitu ya. Nah, justru kalau udah mulai misalnya nih dari bulan Februari akhir sampai Maret, April gitu ya, sahamnya naik, brand ini naik terus pelan-pelan gitu, balik lagi misalnya ke 10 ribuan gitu. Nah, nanti kalau udah mulai ke bulan Mei, nah teman-teman harus hati-hati, takutnya batal lagi ya, bisa ARB kayak gitu guys ya. Nah, tapi selama bulan Februari, Maret, April sih kita aman lah trading di brand karena dia akan dijaga. Kayak gitu guys ya. Dan itu informasi aja bagi teman-teman tentang kalau misalnya teman-teman itu suka dengan saham konglomerat. Nah, brand ini patut dipantau untuk 2 bulan ke depan buat di trading. Seperti itu teman-teman ya. Karena ini udah masuk radar. Nah, jadi emitennya nggak akan buat saham ini akan terpuruk kayak gitu guys ya. Oke, sampai ketemu di video berikutnya teman-teman. Cuan, we be getting money. Cuan, we be getting money. Cuan.